Tergantung, masya Allah. Terus apakah ada perinciannya? Ada. Oke, dulu pernah kita lihat ditolak tidak apa nggih. Dasarannya wanita haid tidak mengganti sholat, bahkan haram mengganti sholat karena memang ditangguhkan untuk sholat bagi wanita yang haid, tapi tetap mengganti yang namanya puasa wajib. Niki ijma sepakat ulama demikian dengan nas Quran dan Sunnah. Tapi ada keadaan tertentu wanita haid itu diwajibkan mengganti sholat, yaitu adalah yang pertama suci di waktu. Suci di waktu. Ketika dia suci di waktu, tidak bisa melaksanakan sholat di waktu tersebut, tapi hukumnya masih wajib, meskipun tidak sempat atau tidak bisa di waktunya. Boleh kita contohkan, misalnya maghribnya jam 6, setengah 6 misalnya. Maghrib setengah 6, terus kemudian ngecek, terus ternyata sudah bersih suci di jam setengah 6 kurang 5 menit. Ampun, setengah 6 kurang 5 menit sudah dicek suci. Itu jenengan siang berapa menit? 2 menit cukup? Korong menit, setengah jam itu kurang. Maka ketika jenengan mandi, apakah nanti masuk maghrib? Otomatis masuk maghrib gitu. Terus bagaimana dengan sholat sebelumnya? Pertanyaannya adalah ketika ada seorang wanita maghrib setengah 6, suci setengah 6 kurang 5 menit, dia wajib sholat apa? Asar maghrib atau duhur asar maghrib? Duhur asar wajib betul? Gini. Angel nih. Ampun. Saya bagi dulu nih. Pendapat mayoritas sahabat dan hampir mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sholat itu terbagi menjadi 2 waktunya. Ada waktu yang tergabung, ada yang tidak tergabung. Sampun. Waktu yang tergabung itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tidak tergabung satu, subuh. Kalau seandainya ada seorang wanita yang suci di waktu yang tergabung, saya ulangi nih, suci di waktu yang tergabung, maka madhab mayoritas sahabat dan juga hampir mayoritas ulama mengatakan dia sholat dua-duanya. Sampun, ketika suci setengah 6, maka dia wajib untuk sholat zuhur asar. Zuhur, nek maghrib sak jelas niku nggih genah niku. Zuhur asar wajib. Biasanya pripun, Bu? Masya Allah, Masya Allah. Pripun? Wajibnya napa? Aku ora iso Mas, wajib zuhur asar le adus setengah jam. Gitu derek nopo misalnya enggak cukup. Enggak apa-apa, tetap wajib. Kapan dilakukan? Bisa besok zuhur 2 kali, asar 2 kali. Sampun. Zuhur yang pertama diniatkan di waktunya, yaitu dari besoknya. Zuhur yang kedua yang diniatkan qadha, zuhur yang sebelumnya. Asar 2 kali, asar yang pertama asar di waktunya, asar yang kedua diniatkan qadha asar yang sebelumnya. Kenapa kok di hari setelahnya? Karena dia tidak sholatnya gara-gara ada udzur syar'i niku haid. Jadi apa yang bahas masalah qadha sholat nggih. Beda keadaannya kalau seandainya kita tidak sholatnya gara-gara lupa atau ketiduran. Hadisnya enten nonton ibu. Dengan riwayat Bukhari, "Man nasiya sholatan aw nama anha." Kalau orang ketiduran sholat atau kemudian lupa akan sholat, ketiduran sholat tidur saat ini misalnya ini, terus ngalong ya misalnya begini, mengira turu jam setengah 11 gini tidur, bangunnya nanti maghrib misalnya. Ada betul ibu? Bukan. Masya Allah. Dia bangun sudah masuk waktu maghrib. Apa yang dia lakukan? Langsung wudhu, sholat, duhur, asar, maghrib. Urut nonton ibu. Kapel gitu. Duhur 4, asar 4, maghrib 3. Itu ketika dia gara-gara ketiduran atau lupa, nasiya sholatan, lupa sholat.
kakean pikiran. Mikir apa ya? Wah, masalah banyak budrek, fokus di sesuatu sampai lupa sholat. Ya bisa jadi, nggak apa-apa. Dosa nggak itu, Bu? Dosa betul. Tapi ingat dong ya, lupanya memang betul-betul murni lupa, dan lupanya sebelum waktunya. Bukan seperti ini. Dulu sudah ada. Sibuk apa? Terus kelupaan. Padahal dia sudah masuk waktu. Ini kan dosa di sini nih, dosa mundur nih dulu. Dosa mundur ada dosanya. Harusnya kan dia sholat. Tapi dilupanya nggak dosa, ampun. Mantap ya. Begitu juga pas ketiduran. Kayak jadi ketiduran di subuh jam itu. Sangat gitu ya masalah. Ketiduran subuh dosa ada. Ya jadi keturun. Nek pisang boten, nek bendino lah. Nabi pernah ketiduran subuh pernah. Cuma sekali toh. Memang untuk ya mungkin untuk penguat sing jadi kalau belum makanya ulama mengatakan wajib hukumnya kalau seandainya nyalakan alarm nih, alarmnya harus sebelum waktu sholat. Kalau saya dia itu ngalarmnya jam 6:30, jam 6:30 kenapa alarm angkat kerja? Ini ngapain nih? Dosa nih. Lah kok subuh nggak di alarm tapi 6:30 malah di alarm? Nggak boleh. Ada sisi dosanya di sini. Maka dua waktu yang tergabung tadi dan ada undur syar'inya boleh diundur waktunya di kemudian hari. Tapi kalau gara-gara lupa, baru ingat belum sholat subuh misalnya sekarang, baru ingat belum sholat subuh, maka kemudian langsung subuhan sekarang. Seketika itu juga meskipun di waktu zuhur, meski di waktu asar karena lupa. Tapi kalau ada undur seperti itu, dalam keadaan haid seperti ini contohnya, boleh diundur sampai besok. Tapi semua hampir mayoritas sahabat ulama mengatakan yang dikodok adalah zuhur asar. Jenengan suci jam 3 bangun tidur gitu, mau kencing, kok suci ini diganti nopo ya orang masih dari subuh itu gampang mandi nunggu subuh, enggak. Itu kalau masih ada sisa waktu kan masih 1 jam sekian itu yang dikodok adalah maghrib sama isya karena jam 3 masih waktu isya. Mantap nggih, sehingga dua itu dikodok semuanya. Mantap. Ini di keadaan yang pertama ketika suci di waktu. Keadaan kedua mengganti sholat adalah ketika haid di waktu. Ini sudah kita jelaskan lagi. Haid di waktu. Haid di waktu. Yaitu adalah misalnya jam 12 ada zuhur, belum sholat, ngosek-ngosek, haid. 12:30 misalnya haid. Padahal belum sholat apa? Zuhurnya gugur enggak? Enggak, wajib diganti enggak, Bu? Wajib kapan? Nanti ketika suci. Belalah pertama haid seperti itu. Zuhur mengke-mengke gitu, haid. Gadah utang zuhur gitu. Sucinya jam 5:30 sebelum maghrib. Utangnya zuhur pinten niku? Utangnya zuhur pinten? Kalih benjing mang sholat zuhur 12 rakaat. Sholat pertama di zuhurnya, yang kedua kodok sebelumnya, yang ketiga kodok yang hari sebelumnya pas. Seperti itu. Karena memang ada sholat yang diganti di dua keadaan ini ketika ditetapkan adalah sudah suci atau sudah nawa. Ada nggih? Ditambah tadi pas ketika nifas, apakah wanita nifas wajib sholat? Dasarnya tidak. Tapi di keadaan seperti tadi, ketika sebelum nifas, sebelum rahim, sok ini kan saya banyak ditanya demikian, flight dan seterusnya sebelum kosong itu apakah tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat. Perkara tidak bisa itu nanti, tapi tetap dihukumi apa? Wajib tidak gugur. Nah ini ngapun sebenarnya kembali ke masalah yang memang ada pendapat di antara para ulama ketika ada orang dulu tidak sholat, terus kemudian sekarang sholat. Apakah dia wajib mengganti sholatnya?
Saya condong ke pendapat wajib. Dalam arti wajib, orang yang ketiduran tadi saja wajib ganti betul? Wajib kok. Masa yang sengaja tidak sholat tidak ganti, mikirnya kan orang nakal, jadi senang merasa sholat sisanya lah wajib ganti ya. Nonton nih. Saya balik, orang yang dulu tidak puasa, Islam gitu dari lahir terus gak puasa, terus kemudian dia puasa, ninggal ke Ramadan itu 5 kali Ramadan, wajib ganti puasanya betul? Kalau tidak wajib, jenengan sing haid wajib ganti puasanya betul? Wajib. Padahal pengennya gitu, poso betul haid gitu, tapi ditakdir demikian haid dan masih wajib nopo? Masa yang sengaja ninggalkan tidak wajib nopo? Ganti. Jadi bahwasanya orang yang meninggalkan sholat juga wajib untuk mengerjakan sholat, tetap demikian. Baik, ini di sholat. Yang ketiga di puasa. Wanita haid haram puasa. Artinya haram dan tidak sah. Kita beribadah bisa nggak malah dosa? Ibadah tapi dosa bisa nggak? Bisa. Memang ibadah tidak semerta-merta karena semangat, tapi harus dicari. Orang gagas sih rahait kamu pengen poso pokoknya. Itu beliau berpuasa sudah tidak sah, dosa lagi. Kan beban malahan lagi. Aku pokoknya semangat poso baru Ramadan, kok Ramadan keterima karo Gusti Allah kok pahalane. Aku sawal 1 Ramadan tak poso lah. Masih semangat kok. Jadi itu sudah dia berdosa dan tidak sah, kan tidak sesuai dengan ilmu. Maka wanita yang haid haram berpuasa, tapi wajib untuk mengkodok puasa. Ini sembari saya ingatkan, mumpung tesih Muharram, sing gak ada utang segera dibayar. Utang puasa ini dulu bu, jangan diundur-undur. Setelahnya adalah tawaf. Nah, ini bagi wanita yang haid dilarang untuk tawaf. Enten sing sampun haji bu? Ada nggih? Alhamdulillah nggih. Tawaf yang dilarang adalah tawaf besar, yaitu pas tanggal 10, yaitu pas Idul Adha. Ada namanya tawaf rukun, namanya tawaf ifadah. Ini yang dilarang. Sebagaimana di riwayat Bukhari, dulu Aisyah pas sebelum tanggal 10 qadarullah haid. Masya Allah, nangis ya karena tidak bisa tawaf sampai nunggu yang lainnya. Terus Nabi mengatakan, anak bisti, kamu nifas niku haid maksudnya, wahai Aisyah. Iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inna dzaliki amrun, itu adalah perkara yang Allah telah tetapkan di anak perempuan Adam. Ada yang namanya apa? Haid. Padahal pas keadaan. Semuanya sekarang fatwa yang ada, boleh-boleh saja karena darurat untuk memakai obat namun itu penunda haid dan seterusnya karena kondisi pesawat nggak semudah tiba-tiba pulang kayak dulu dan seterusnya, maka boleh untuk menggunakan itu dengan obat pun. Ini kita lakukan. Setelahnya membaca Quran dan menyentuh mushaf, ini dua yang berbeda begini. Yang pertama baca Quran, yang kedua menyentuh mushaf. Baca Quran nggak harus nyentuh mushaf, nyentuh mushaf tidak harus baca Quran. Benten ini. Membaca Quran itu melafalkan lisannya Al-Quran. Ini karena ini ilmu guys, saya jabarkan semuanya. Memang hampir seluruh ulama mengatakan haram bagi wanita itu untuk membaca Quran dalam keadaan haid dan nifas. Hampir. Tapi ada sebagian ulama di mazhab Malik yang membolehkannya bagi yang membutuhkan. Siapa itu? Santriwati misalnya hafal Quran. Nah kalau seandainya libur ngafal sih, tapi libur setoran, kenapa? Haid akan hilang hafalannya kita bu. Ustadzah penyimak izin sih seminggu, nopo? Apa yang nakmen gitu? Haid izin. Maka bagi yang membutuhkan diperbolehkan untuk membaca. Maka bagi yang tidak membutuhkan dalam arti untuk mengulang-ulang atau ada masalah yang lebih, maka hampir seluruh ulama mayoritasnya itu melarang untuk membaca Al-Quran meskipun dasar yang diambil hadisnya itu hadis yang lemah. Kaitannya memang Nabi mengatakan di riwayat Abu Dawud tidak membaca Quran dua, yaitu yang junub dan haid. Yang junub dan
haid. Kalau junub sepakat. Kenapa sepakat? Karena junub bisa ngangkat junubnya dengan langsung nopo mandi selesai. Jangan apa yang baca Quran dalam keadaan junub. Mandi selesai, hilang junubnya baca Quran. Tapi haid, kita kan kadang nggak bisa nentukan mungkin. Harus nunggu sekian hari. Nah, maka di yang haid ini diringankan bagi yang membutuhkan. Lah aku butuhin terus sih mas. Aku wis kadung kebiasaan apa? Baca Al-Quran. Solusi dari ulama bahwa wanita yang haid dan nifas sepakat boleh zikir. Sepakat boleh zikir. Nek jenengan ibu-ibu alasane kuatiku rasa tenang mas, ora maca Quran. Halah nek pas bar maca apa gitu tenang. Jadi hendaknya yang harus dijaga adalah dalam keadaan kita haid atau tidak haid, ibu-ibu jangan lupakan apa? Zikir. Kalau bisa gadah niku lho Bu, napa niku? Maksurat niku lho napa? Sing buku kecil niku nggih sembari jenengan maos bahasa Arab ya dikit-dikit dipahami artine niku lho supaya betul-betul menenangkan hati. Dulu pernah saya singgung nggih. Mas aku bapak-bapak napa laporan bojoku pas sakit kok. Emosine kok muntap-muntap nggih. Kalau ibu menyampaikan apa itu sejak haid mau jadi macam-macam gitu lah. Tapi sih kamu tahu tapi enten loh Bu, wanita yang haid tapi tetap tenang jiwanya, tetap tertata hatinya. Babnya kadang tidak haid atau haid, kadang keadaannya tidak menjaga zikir, tidak menjaga hati. Nyatanya gak enten mau haid tapi tetap muntap-muntap emosinya itu betul. Kadang gitu ya kan, babnya bukan bab isi sisi itu saja, sisi jaganya perlu betul-betul diistiqomahkan sehingga tetap tenang, nyaman hatinya dengan zikir pagi dan juga petang. Adapun nyentuh mushaf ini juga karena Allah mengatakan iku la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegangnya kecuali hamba yang suci di Al-Waqiah ayat 79. Meski sebagian mengatakan itu artinya adalah malaikat, tapi sebagai bentuk kehati-hatian demikian, tidak megang mushaf pas haid. Terus berikut mas pengen sekedar nyawang Quran silakan melihat pakai HP. HP ini mushaf betul. Dan ulama menyamakan HP ini dengan cermin Bu. Ini misalnya antara Quran ini, terus kemudian ini cermin, yang tadi ini, megang cerminnya angsal betul. Sepakat boleh meskipun cermin ini gambarnya gini kok Quran gini, HP pun demikian seperti cermin, tidak seperti mushaf yang itu adalah lembaran. Kemudian setelahnya berdiam di masjid atau melewati masjid, karena memang ayatnya wala abiri sabilin hatta taghtasilu, yaitu adalah di surat An-Nisa ayat 43. Bagi orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid. Wa in kuntum junuban fatahharu, sampai Allah mengatakan kecuali kalau seandainya kalian pengen sekedar lewat saja. Griyane teng mriko tujuannya di sana